Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kenalin, aku Nabila Putri Anggraini dengan NIM 046. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Oke, kalian tahu nggak apa itu tumbuhan? Pernah lihat nggak? Ya, oke. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mereka memiliki akar, batang, daun, dan seringkali bunga atau buah. Nah, tumbuhan itu penting bagi kehidupan karena menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhannya itu kita masuk ke yang akar. Oke, akar itu berfungsi sebagai penyerapan air dan zat hara mineral dari tanah untuk dibutuhkan proses fotosintesis dan pertumbuhan. Nah, akar juga berfungsi menopang tumbuhan agar tidak roboh. Adapun beberapa akar menyimpan cadangan makanannya, misalnya pada wortel, singkong, dan juga lobak. Nah, ada jenis akar berbeda khusus. Yang pertama, ada akar nafas pada bakau untuk mengambil oksigen di tanah berlumpur. Kemudian ada akar gantung pada beringin untuk membantu menopang dan menyerap air di udara. Jadi, akar itu juga memiliki banyak fungsinya sendiri-sendiri ya teman-teman ya, tinggal menyesuaikan sama tumbuhannya itu sendiri. Oke, next kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian batang. Nah, apa sih batang itu? Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh ke atas dan menghubungkan akar dengan daun. Nah, batang sendiri memiliki dua saluran penting. Yang pertama ada filem. Nah, menyalurkan air dan juga mineral ke akar ke daun. Yang kedua ada floem, menyalurkan air hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, batang juga berfungsi menopang daun, bunga, buah agar terkena cahaya matahari. Nah, beberapa batang juga menyimpan cadangan makanannya, misalnya pada bagian batang tebu dan juga sagu. Batang juga bisa membantu tumbuhan berkembang biak secara vegetatif, seperti pada tanaman kentang dan juga jahe. Oke, lanjut kita masuk ke bagian daun. Nah, daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Daun juga mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun yang menyerap cahaya matahari. Melalui fotosintesis, daun menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Daun juga berfungsi untuk transpirasi, yaitu menguap air dari permukaan daun, membantu pendinginan dan penyerapan air dari akar. Kemudian ada pertukaran gas melewat stoma mulut daun, menjadi keluar masuknya gas oksigen dan karbodioksida. Jadi seperti itu fungsi daun ya teman-teman ya. Oke, kita masuk bagian tumbuhan yang paling atas, yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, di dalam bunga terdapat organ jantan, benang sari, dan organ betina, putik. Ya, penyerbukan terjadi ketika serbuk sari menempel pada kepala putik dan dilanjutkan dengan pembuahan dan menghasilkan biji. Bunga memiliki bentuk dan warna yang menarik, serta mengeluarkan aroma yang menarik serangga, penyerbuk seperti lebah dan juga kupu-kupu. Nah, setelah penyerbukan dan pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, terjadinya reproduksi. Oke, kita masuk ke bagian tumbuhan yang paling akhir, yaitu biji. Biji adalah hasil akhir dari proses pembuahan. Di dalam biji terdapat embrio, bakal tumbuhan baru dan juga cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Jika biji itu jatuh di tempat yang sesuai, maka dia akan berkecambah, tumbuh akar, batang, dan juga daun pertama. Nah, berkecambah juga memerlukan air, oksigen, dan juga suhu yang sesuai. Biji bisa tersebar melalui buah, angin, hewan, dan juga air. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi, kesimpulan tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun. Nah, kalau akar sendiri menyerap air, batang mengangkut, daun membuat makanan. Jadi seperti itu.